kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis saya tentang ciri dan karakteristik tanaman dicotyledon. Nah, seperti yang kita sudah banyak ketahui, tanaman angiosperm terbagi menjadi dua jenis, monocotyledon dan dicotyledon. Tanaman monocotyledon adalah tanaman berkeping besi satu. Sekarang saya akan mulai mengidentifikasi ciri fisik tanaman adenium. Bagian pertama yang akan saya analisis adalah bagian akar. Dapat terlihat di sini bahwa tanaman adenium memiliki satu akar yang besar, yaitu akar primer, dengan beberapa akar lain di sekitarnya, yaitu akar sekunder. Dari ciri fisik ini dapat diketahui bahwa tanaman adenium merupakan tanaman dikotil karena memiliki jenis akar. Bagian kedua adalah bagian batang. Pada bagian batang, tampak bahwa adenium memiliki satu batang yang besar, dan pada ujung dari batang yang besar ini tumbuh batang yang lebih kecil dan berbentuk lebih panjang. Serta tampak bahwa batang tanaman adenium yang sudah dipotong memiliki mata tunas seperti ini. Dari mata tunas inilah akan tumbuh batang yang lebih kecil. Secara fisik juga bisa terlihat bahwa tanaman adenium memiliki jenis batang yang lentur dan juga empuk, mirip seperti wortel. Bagian ketiga adalah bagian daun. Tampak bahwa tanaman adenium memiliki daun yang halus dan juga berbentuk lonjong dengan tulang daun berbentuk menyirip. Bentuk tulang daun yang menyirip ini merupakan salah satu ciri yang menandakan bahwa tanaman adenium termasuk dalam tanaman. Sekarang saya akan membelah bagian batang dari tanaman adenium. Berikut adalah anatomi dari batang tanaman adenium yang dipotong melintang. Dapat terlihat bahwa batang tanaman adenium memiliki bagian tengah berwarna putih, yaitu korteks dan juga empulur. Juga batang tanaman adenium memiliki getah berwarna putih. Ada juga bagian dalam batang berwarna hijau, yang merupakan pembuluh angkut berupa pembuluh xilem dan flower. Sedangkan pada bagian luar dari batang tanaman adenium terdapat lapisan berwarna coklat, yaitu epidermis. Biasanya tanaman dicotyledon memiliki jumlah kelopak dan mahkota bunga kelipatan dari 2, 4, dan 5. Untuk membuktikan bahwa adenium merupakan tanaman dicotyledon, maka saya akan mengidentifikasi bagian bunga dari tanaman adenium. Dapat terlihat bahwa bunga adenium memiliki 5 kelopak, dan juga bunga adenium memiliki 5 mahkota, serta pada bunga ini juga terdapat 5 benang sari, namun tidak terdapat putik. Hal ini menunjukkan bahwa bunga adenium adalah bunga tidak sempurna. Bagian terakhir dari tanaman adenium yang akan saya identifikasi adalah bagian buah adenium. Dapat terlihat bahwa bagian buah adenium tumbuh sepasang. Buah ini awalnya berbentuk kecil dan berwarna hijau, namun saat berkembang akan menjadi lebih besar dan berubah warna menjadi berwarna coklat. Setelah menjadi berwarna coklat seperti ini, buah adenium akan pecah dan mengeluarkan biji-biji. Biji-biji adenium berbentuk seperti ini. Biji-biji ini tampak memiliki bulu-bulu tipis sehingga memungkinkan biji-biji ini untuk terbang di bawah angin. Dan ada kemungkinan besar bahwa biji-biji ini akan tumbuh di tempat yang jauh dari induknya jika terbang terbawa angin. Biasanya, buah tanaman adenium tumbuh pada bagian ujung dari batang yang lebih kecil dari tanaman adenium. Ketika buah ini bertumbuh besar, satu buah bisa menghasilkan banyak benih. Dapat terlihat bahwa bagian bulu dari benih-benih ini memiliki warna putih kekuningan. Berikutnya, saya akan mencoba mengidentifikasi bentuk fisik dari batang kayu tanaman dikotil yang dipotong melintang.
Namun sebelum itu saya akan melumuri batang kayu ini dengan air terlebih dahulu untuk mempermudah proses identifikasi. Setelah dilumuri air, dapat terlihat bahwa batang kayu tanaman dikotil terdiri atas beberapa lapisan. Lapisan yang paling luar disebut dengan epidermis. Pada bagian dalamnya terdapat jaringan vaskular yang terdiri atas pembuluh silam dan pembuluh floem. Pembuluh floem terdapat pada bagian yang lebih luar dari jaringan vaskular, sedangkan pembuluh silam terdapat pada bagian yang lebih dalam dari jaringan vaskular. Pada bagian dalamnya lagi, terdapat bagian lebar seperti ini yang disebut dengan korteks. Korteks memiliki corak-corak berbentuk lingkaran yang disebut dengan lingkaran tahun. Seiring dengan pertumbuhan batang kayu tanaman dikotil, jumlah lingkaran tahun akan terus meningkat. Pada bagian tengah ini, tampak bahwa lingkaran tahun berpusat pada bagian ini. Bagian ini disebut dengan empulur. Jumlah lingkaran tahun akan terus bertambah seiring dengan bertambahnya usia batang kayu. Sebenarnya, lingkaran-lingkaran tahun adalah sisa-sisa jaringan vaskuler terdahulu yang dimiliki oleh batang. Bagian yang berwarna lebih gelap adalah sisa-sisa pembuluh silam, sedangkan bagian yang berwarna lebih terang adalah sisa-sisa pembuluh floem. Berikutnya saya akan menyebutkan jenis jaringan yang terdapat pada batang kayu tanaman dikotil. Bagian kulit terluar atau disebut juga epidermis, memiliki jaringan epidermis. Bagian ini memiliki fungsi melindungi lapisan-lapisan batang lain di dalamnya. Jaringan vaskuler adalah jaringan angkut yang berfungsi untuk mengangkut air dan nutrisi melalui batang. Secara spesifik, pembuluh silam berfungsi untuk mengangkut air, sedangkan pembuluh floem berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis ke seluruh bagian tanaman. Bagian korteks terdiri atas sel-sel hidup yang membentuk jaringan parenkim, sehingga bagian ini memiliki kemampuan untuk menyimpan hasil fotosintesis. Sedangkan bagian empulur terdiri atas sel-sel mati yang membentuk jaringan sklerenkim. Bagian ini berfungsi untuk menopang batang tanaman agar dapat berdiri tegak. Jadi, dalam video kali ini ada beberapa karakteristik tanaman dikotil yang dapat kita temukan, seperti memiliki akar tunggang, memiliki batang berkambium dan berkayu, memiliki bunga dengan jumlah kelopak kelipatan 5, daun menyirip, dan lain sebagainya. Jadi, dalam video kali ini dapat kita simpulkan bahwa ada beberapa karakteristik pada tanaman dikotil yang tidak terdapat pada tanaman monokotil. Demikianlah video saya tentang analisis struktur tanaman dikotil dan batang kayu tanaman dikotil. Saya harap agar video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian, terima kasih.